Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Rekan-rekan sekalian, pada saat ini kita sedang berada di masa non-tahapan baik pemilu maupun pemilihan, di mana pada masa ini tidak ada kampanye, tidak ada hiruk-pikuk, ataupun tidak ada euforia politik yang cukup besar. Suasananya relatif lebih tenang dibandingkan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Di masa tenang inilah kita sering lengah terhadap penyebaran informasi ataupun berita hoax. Informasi atau berita hoax ini bersifat provokatif dan menggiring opini ke arah yang tidak baik. Berita dan informasi hoax ini tidak hanya muncul pada saat pelaksanaan tahapan demokrasi saja. Namun di masa seperti inilah banyak beredar fitnah, provokasi, dan informasi palsu yang bahkan terasa lebih halus, lebih samar, dan kita sulit untuk mengenalinya. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati dalam menerima informasi yang belum kita verifikasi kebenarannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut." Berdasarkan ayat ini, kita diminta untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi atas kebenaran informasi atau berita yang kita terima sebelum menyebarkannya ke khalayak umum. Dalam hal ini, bukan hanya berlaku pada saat tahapan pemilu ataupun pemilihan saja, namun harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setiap kali kita menerima berita atau informasi yang baru. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, informasi atau berita hoax ini bukan hanya soal salah menerima informasi saja, namun hal tersebut berawal dari hati kita juga. Hati yang berprasangka buruk ini akan menyebabkan seseorang akan mudah menerima informasi negatif. Karena informasi negatif itu sejalan dengan prasangka buruk tadi. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita dengan cara menghilangkan segala prasangka buruk, sehingga hati kita ini menjadi bersih dan tidak mudah terprovokasi atas berita atau informasi hoax. Tentunya di era serba canggih dan penggunaan media sosial yang sangat tinggi seperti saat ini, kita harus selain menjaga lisan kita juga harus menjaga jari kita. Media sosial ini seperti dua sisi mata uang, yang mana satu sisinya itu merupakan wadah atau ladang pahala, dan satu sisi lainnya itu dapat menjadi sumber dosa apabila tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, di masa non-tahapan seperti saat ini, seringkali dianggap sebagai masa yang santai. Tapi di masa inilah justru beberapa narasi-narasi lama kadang dihidupkan kembali, kemudian potongan-potongan video lama dibagikan ulang, dan isu-isu lama itu dikemas menjadi suatu berita atau informasi yang baru. Tentunya, jika kita tidak bijak, kita bisa menjadi bagian dari penyebaran berita atau informasi yang bohong tadi, atau informasi atau berita hoax tadi. Ingat rekan-rekan sekalian, satu kali kita share bisa menyebarkan informasi ke puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang pengguna media sosial lainnya. Dapat kita bayangkan jika apabila berita atau informasi hoax tadi itu tersebar, maka tentunya kita sama saja dengan menyebarkan dosa ya rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, di masa non-tahapan ini, kita dapat melakukan beberapa langkah sederhana untuk menangkal hoax. Di antaranya adalah
membiasakan diri untuk bertabayun dalam hal jangan langsung percaya terhadap judul informasi yang provokatif. Kemudian kita harus memeriksa dahulu sumber berita atau informasi tersebut. Dan juga dalam bermedia sosial kita harus menahan jempol kita untuk tidak sembarangan mengomentari dan tidak sembarangan dalam membagikan berita atau informasi. Kemudian kita harus memperbanyak konten positif di media sosial kita. Rekan-rekan sekalian, menjaga demokrasi bukan hanya tugas lembaga negara penyelenggara, ataupun menjaga persatuan bukan hanya tugas tokoh masyarakat. Hal ini dimulai dari hati kita, dari diri kita, dan kehati-hatian kita dalam menyebar berita dan informasi di media sosial. Di saat inilah justru kita membangun kedewasaan dalam menangkap informasi dan berita baru, memperkuat literasi, dan membersihkan hati kita dari prasangka buruk. Jika hati kita bersih, tentu kita tidak akan mudah langsung percaya dengan berita atau informasi yang bersifat hoax tadi, dan jika jari kita terjaga, maka kita akan menghindar dari penyebaran berita atau informasi hoax yang bersifat fitnah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kebencian dan kebohongan, serta selalu mendekatkan kita dengan kebaikan dan keberkahan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.